Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Puji Rizka, BP 1910541013 dari jurusan Ilmu Ekonomi Kampus 2 Payakumbuh. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan laporan proposal skripsi, yaitu tentang analisis kesejahteraan ekonomi bagi keluarga single parent di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam, dengan dosen pembimbingnya Bapak Weriantoni, SE MSc. Selanjutnya, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Keluarga adalah unit sosial ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi. Keluarga merupakan kelompok primer yang terdiri dari 2 atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Menurut Puspitawati, Simanjuntak, dan Hayati pada tahun 2012. Salah satu fenomena yang banyak dijumpai dalam masyarakat saat ini adalah keberadaan orang tua tunggal. Menjadi orang tua tunggal dalam sebuah rumah tangga tentu saja tidak mudah. Baik pria maupun wanita tentu sangat berat mengalami ditinggal pasangan. Seringkali orang tua tunggal dituntut harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Di sisi lain, orang tua tunggal seharusnya tetap menyediakan waktu bersama anak-anaknya. Perempuan kepala keluarga adalah perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga, dan pengambil keputusan dalam keluarga, termasuk perempuan yang bercerai, yang ditinggal oleh suami, yang suaminya meninggal dunia, tidak menikah, dan memiliki tanggungan keluarga. Menurut Lailiyah pada tahun 2013, seorang single parent adalah gambaran dari seorang wanita yang tangguh. Seorang wanita yang bisa mengurus rumah tangga, mengurus anak, juga mencari nafkah. Single mother melakukan berbagai peran di dalam keluarganya. Semua dilakukan sendiri. Dia menjadi seorang ibu dan juga sekaligus menjadi seorang ayah. Semua itu harus dilakukan demi keluarganya, terutama anak-anaknya yang tentu saja sangat membutuhkannya. Baik membutuhkannya sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang ayah. Selanjutnya, banyak masalah yang muncul seiring perjalanan menjadi seorang single parent yang membutuhkan penyesuaian diri untuk menghadapi banyaknya perubahan. Permasalahan yang paling utama yang dialami oleh single parent ialah masalah ekonomi atau finansial. Seperti yang terjadi pada single parent di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam, yang menjalani hidup tanpa adanya suami, baik itu yang ditinggal cerai hidup maupun cerai mati. Goncangan ekonomi menjadi persoalan utama sebagian besar istri yang ditinggal suami. Permasalahan ekonomi terutama terjadi jika saat menikah ia tidak bekerja dan hanya mengandalkan penghasilan dari suami. Ketika tiba-tiba ia kehilangan suami yang selama ini menopang perekonomian keluarga, para janda pun tidak memiliki pemasukan tetap. Akibatnya, wanita-wanita yang menjadi janda sering dihadapkan pada kesulitan ekonomi. Ia harus mencari uang untuk menghidupi keluarganya. Wanita-wanita yang menjadi janda di Nagari Gadut ini berusaha menghidupi keluarga mereka dengan cara jualan makanan, sayuran, kerajinan tangan, ataupun pakaian, menjadi buruh tani, dan pekerjaan lain sebagainya dilakukan oleh ibu single parent untuk mengasih uang jajan anak dan menghidupi keluarga sehari-hari. Berdasarkan penelitian Simanjuntak pada tahun 2010, strategi coping memiliki hubungan terhadap kesejahteraan subjektif keluarga. Sedangkan menurut Yilmaz dan kawan-kawan pada tahun 2013, terdapat hubungan yang positif signifikan antara strategi coping berfokus masalah dan kesejahteraan subjektif. Hal ini berarti semakin tinggi strategi coping berfokus pada masalah, maka semakin tinggi pula kesejahteraan subjektifnya. Apabila orang tua tunggal dapat mengoptimalkan strategi coping yang dilakukan, maka kesejahteraan subjektif yang dirasakan akan semakin baik. Semakin sedikit coping ekonomi yang dilakukan oleh perempuan kepala keluarga, serta semakin banyak dukungan sosial yang didapatkan, akan meningkatkan tingkat kesejahteraannya.
Kemudian tekanan ekonomi merupakan ketidakmampuan keuangan yang dirasakan oleh keluarga sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan anggota keluarga menurut penelitian Robila dan Krishna Kumar pada tahun 2005. Begitu halnya, semakin tingginya tingkat tekanan ekonomi, maka tingkat kesejahteraan pun akan semakin rendah. Menurut Puspita Putri, Titipani, dan Kasanah 2019. Banyaknya permasalahan yang dialami oleh single mother membuat mereka membutuhkan kemampuan resiliensi untuk menghadapi segala persoalan. Untuk dapat berkembang secara positif dari situasi stres, trauma, dan penuh resiko, manusia membutuhkan kemampuan resiliensi yang meliputi kecakapan untuk membentuk hubungan sosial, keterampilan dalam memecahkan masalah, keterampilan mengembangkan otonomi, dan perencanaan dan pengharapan di masa depan. Menurut Werner dan Besmita 2012, resiliensi bukan hanya kemampuan untuk bertahan dalam kondisi kesulitan, namun juga sebagai upaya untuk mengatasi dan menyembuhkan diri dari kondisi tertekan. Strategi coping, resiliensi, dan kesejahteraan subjektif pada orang tua tunggal, terutama ibu, menjadi bagian penting untuk dikaji dikarenakan semakin meningkat angka perceraian di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam. Apabila orang tua tunggal tidak dapat mengelola stres dengan baik dan melakukan strategi yang optimal, maka dimungkinkan kesejahteraan subjektif yang dirasakan kurang optimal. Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi coping, tekanan ekonomi, dan resiliensi terhadap kesejahteraan single parent. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh tekanan ekonomi, resiliensi, dan strategi coping terhadap kesejahteraan subjektif keluarga orang tua tunggal. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana mengatasi coping ekonomi dalam keluarga wanita sebagai single parents di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam. Kedua, bagaimana cara mengatasi tekanan ekonomi dalam keluarga wanita sebagai single parent di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi resiliensi dalam keluarga wanita sebagai single parent di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam. 4. Bagaimana coping ekonomi, tekanan ekonomi, dan resiliensi mempengaruhi kesejahteraan ekonomi keluarga single parent di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi cara mengatasi coping ekonomi dalam keluarga wanita sebagai single parent di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam. Kemudian mengidentifikasi cara mengatasi tekanan ekonomi dalam keluarga wanita sebagai single parent di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam. Mengidentifikasi cara mengatasi resiliensi dalam keluarga wanita sebagai single parent di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam. Kemudian mendeskripsikan bagaimana coping ekonomi, tekanan ekonomi, dan resiliensi terhadap kesejahteraan ekonomi dalam keluarga wanita sebagai single parent di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tugas akhir dalam program S1, Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus 2 Payakumbuh, juga diharapkan mampu menambah keilmuan penelitian dalam bidang ilmu sosial secara mendalam. Bagi program studi ekonomi, sebagai kontribusi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu ekonomi keluarga mengenai kehidupan single parent di lingkungan masyarakat di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam. Bagi lembaga yaitu sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dan sebagai perbendaharaan perpustakaan untuk kepentingan ilmiah selanjutnya. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada semua masyarakat untuk memberikan sedikit penghargaan terhadap orang tua tunggal yang berusaha menafkahi anak-anaknya seorang diri serta berperan sebagai seorang ibu sekaligus ayah dalam keluarga. Kemudian bagi peneliti dapat memberikan informasi atau gambaran bagi peneliti yang lainnya mengenai kehidupan orang tua tunggal wanita di lingkungan masyarakat Nagari Gadut, Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam. Selanjutnya pada bab 2 landasan teori. Definisi kesejahteraan menurut Sunarti 2012 adalah
suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya. Definisi kesejahteraan keluarga menurut Suedjipto 1992, kesejahteraan keluarga adalah suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi keluarga tanpa mengalami hambatan yang serius di dalam keluarga, dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga akan mudah untuk diatasi secara bersama oleh anggota keluarga. Definisi single parent menurut Sager dan kawan-kawan yang dikutip oleh John Cottrell dan Elizabeth Hall menyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang tua tunggal adalah orang tua yang secara sendirian membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan, atau tanggung jawab pasangannya. Sedangkan menurut Puji Budo dalam buku Sofyan S. Willis mengungkapkan bahwa single parent adalah seorang yang menjadi orang tua tunggal karena pasangannya meninggal dunia, bercerai, dan juga seseorang yang memutuskan untuk memiliki anak tanpa adanya ikatan perkawinan. Selanjutnya yaitu definisi strategi coping ekonomi single parent. Coping ekonomi merupakan cara dalam mengatasi krisis keuangan yang dialami oleh keluarga menurut Yilmaz dan kawan-kawan pada tahun 2014. Coping ekonomi yang dilakukan adalah keluarga single parent tergantung kepada sumber daya yang dimiliki. Apabila memiliki aset yang banyak seperti tanah, maka keluarga single parent menjual tanah dalam melakukan coping ekonomi. Menurut Borner, Sivelli, Wunder, dan Wiman 2015, coping ekonomi keluarga terbagi dalam 5 bagian, yakni mengurangi konsumsi, menjual aset, meminjam, menjadi buruh, dan tidak ada respon coping. Menurut Yilmaz dan kawan-kawan 2014. Sementara menurut Borner dan kawan-kawan tahun 2015 membagi dimensi coping ekonomi menjadi 5 dimensi, di mana diantaranya mengurangi konsumsi, mengonsumsi produk sendiri, menjual aset, mencari pekerjaan tambahan, dan mencari bantuan. Selanjutnya definisi tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi dapat mempengaruhi interaksi dalam perkawinan dan umumnya meningkatkan perasaan depresi, pertengkaran hingga konflik dalam rumah tangga. Menurut Elder dan kawan-kawan tahun 1992, tekanan ekonomi yang menggambarkan kesulitan keuangan dapat menghilangkan gairah anggota keluarga dan mengganggu proses interaksi dan berdampak terhadap kesejahteraan keluarga. Untuk dapat memperkecil tekanan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga, maka diperlukan manajemen keuangan yang baik. Menurut Skogren dan kawan-kawan 2011, manajemen keuangan yang baik dapat membantu menetapkan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang disetujui oleh semua anggota keluarga. Definisi resiliensi. Menurut Holaday tahun 1997 menyatakan bahwa individu yang memiliki resiliensi akan mampu untuk kembali kepada keadaan sebelum terjadi kejadian berat, kesengsaraan, atau bahkan trauma yang pernah dialaminya, serta mampu beradaptasi terhadap kondisi berat yang dialaminya. Kesulitan dan tidak ada orang yang hidup tanpa pernah mengalami suatu masalah atau beban berat yang mempengaruhi kondisi psikologis. Oleh karenanya, resiliensi menurut Grothberg tahun 1999 merupakan kemampuan seseorang untuk menilai, mengatasi, dan meningkatkan diri ataupun mengubah dirinya dari keterpurukan atau kesengsaraan dalam hidup. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian Suryani tahun 2010 dengan judul Penyesuaian Diri Ibu sebagai Kepala Keluarga di Kecamatan Boyolali. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik cuplikan menggunakan purposive, teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Penelitian ini menggunakan teori aksi. Dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat keberhasilan seorang ibu yang menjalani kehidupan dengan menyesuaikan dirinya sebagai kepala keluarga. Selanjutnya, penelitian Sylvia tahun 2012 dengan judul Peran Ayah sebagai Orang Tua Tunggal
dalam keluarga di Kelurahan Turikale, Kabupaten Maros. Teori yang peneliti gunakan yaitu teori fungsional dengan metode 15-15, penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini, peneliti mengungkapkan bahwa menjadi orang tua tunggal tidaklah mudah karena membutuhkan proses dalam mengurus rumah tangga. Terlebih seorang ayah yang menjadi orang tua tunggal dalam keluarganya menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga dan juga sebagai ibu rumah tangga. Berikutnya, kerangka konseptual. Pada gambar dapat dilihat variabel dependen. Variabel dependennya adalah kesejahteraan ekonomi keluarga single parent, sedangkan variabel yang mempengaruhinya yaitu coping ekonomi sebagai X1, tekanan ekonomi sebagai X2, dan resiliensi sebagai X3. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Diduga terdapat hubungan positif dan signifikan antara coping ekonomi terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga single parent di Nagari Gadut, Kecamatan Tiratang Kemang, Kabupaten Agam. Kemudian diduga terdapat hubungan positif dan signifikan antara tekanan ekonomi terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga single parent di Nagari Gadut, Kecamatan Tiratang Kemang, Kabupaten Agam. Kemudian diduga terdapat hubungan positif dan signifikan antara resiliensi terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga single parent di Nagari Gadut, Kecamatan Tiratang Kemang, Kabupaten Agam. Pada bab 3, pada metode penelitian, yaitu metode penelitian dan lokasi penelitiannya, penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Lalu penelitian ini dilakukan di Nagari Gadut, Kecamatan Tiratang Kemang, Kabupaten Agam. Sedangkan teknik pengumpulan datanya yaitu berdasarkan literatur, observasi lapangan, wawancara, serta kuesioner atau angket. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi penelitian ini adalah ibu-ibu yang berperan sebagai orang tua tunggal di Nagari Gadut, Kecamatan Tiratang Kemang, Kabupaten Agam. Sedangkan sampel penelitiannya adalah seluruh ibu-ibu tunggal yang ada di Nagari Gadut, Kecamatan Tiratang Kemang, Kabupaten Agam, baik yang bercerai mati maupun bercerai hidup. Kemudian definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel, yaitu variabel dependen, variabel kesejahteraannya sebagai variabel dependen, coping ekonomi, tekanan ekonomi, resiliensi sebagai variabel independen. Pada data analisis menggunakan analisis deskriptif dan inferensia. Analisis deskriptif yang digunakan meliputi distribusi frekuensi, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai rata-rata. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kalau ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, silahkan teman-teman untuk berkomentar di kolom komentar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.